Manusia nggak lepas dari sumpah, nggak lepas pasti. Makanya Nabi bilang ada ulama bilang orang yang 40 hari, selama 40 hari nggak pernah ngerasain pusing, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain susah, berarti ini orang tidak ada kelebihan di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala bihi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabih ilan qala babul adhkari allati tuqalu fi awqati syiddah wa ala ahati babu du'ail karb wa du'ai inda umril muhimmah. Zikir-zikir atau doa dibaca ketika menghadapi urusan yang penting atau urusan yang genting, kesulitan maksudnya. Ini doa-doa dibaca ketika kita dalam kesulitan atau kesusahan. Yang namanya kesusahan setiap hari, insya Allah pasti setiap hari ngalamin ya. Namanya kesulitan mah insya Allah ngalamin. Entah di jalan, entah di kerjaan, entah di mana pasti kita ngalamin. Di sini dikatakan duaul karab. Doa karab namanya. Doa karab itu doa dibaca ketika menghadapi perkara yang genting atau urusan yang sulit. Ruwaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karab. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abbas bahwasanya Rasulullah SAW kana yakun indal karb, beliau mengatakan ketika menghadapi atau mengalami peristiwa atau urusan yang penting, doa karb namanya. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dibaca dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesulitan, imma kita di jalan, imma di tempat kerja, imma di rumah atau di satu tempat dimanapun. Nah ini Rasulullah ketika beliau menghadapi peristiwa perkara seperti itu, beliau baca ini namanya doa karb. Doa karb. Kalau dalam kitab Mawahibud Dayan, guru kita pernah menjelaskan baca doa ini ketika istri melahirkan. Ini bini lagi lahir, bini lagi ngelahirin anak kita baca doa karb. Minta pertolongan dari sebab dia doa karb dimudahkan melahirinya sama Allah SWT. Doa karb. Walhasil doa ini dibaca ketika kita mengalami urusan-urusan yang sulit lah baca itu. Jangan jejanggit baik ya, jangan jejanggit baik, jangan bebusut baik, jangan ngeluh. Nah, ini baca udah la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Baca. Kalau misalkan ini terlalu panjang, ambil yang ringan. Ada lagi yang kedua. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Baca lagi kalau itu lagi susah tuh. Kalau misalkan doa yang ini terlalu panjang, baca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Baca. Kalau kalimat yang ini bacanya diulang-ulang terus. La ilaha illallah terus diulang-ulang. Ini doa. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Dengan sebab rahmatmu aku mohon pertolongan. Astaghis aku minta pertolongan. Dengan sebab rahmatmu aku minta pertolongan. Baca doa lagi dalam keadaan susah.
dalam keadaan pikiran lagi sumpah, manusia nggak lepas dari sumpah, nggak lepas pasti. Makanya Nabi bilang ada ulama bilang orang yang 40 hari, selama 40 hari nggak pernah ngerasain pusing, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain susah, berarti ini orang tidak ada kelebihan di sisi Allah SWT. Nggak ada keistimewaan di sisi Allah SWT selama 40 hari. Makanya kita alhamdulillah dikasih sakit, syukur sama Allah, berarti Allah merhatiin kita gitu. Dikasih susah, kadang-kadang renyuh, puyeng, malah pusing, kesini nggak betah, kesono nggak betah, jalan pasti itu ada yang ngalamin, pasti ngalamin ente pasti kita ngalamin begitu. Mau kesini nggak enak, kesini nggak enak, badan juga nggak enak. Ini baca 2 karb, bacanya diulang-ulang. Birahmatika astaghfir. Ada pula yang riwayat lain baca ayat kursi. Ente mau baca ayat kursi sama terakhir surat Al-Baqarah, baca ayat kursi di mana aja bisa dibaca dia. Kemarin habis sholat terus mau tidur, nah sekarang juga masih ada dia, jadi dalilnya masih ada tuh. Man qara'a ayatal kursi wa khatima surat Al-Baqarah indal qarab agosahullahu azza wa jal. Barang siapa yang membaca ayat kursi dan surah terakhir surat Al-Baqarah ketika mengalami kesulitan, agosahullahu azza wa jal, Allah bakal menolongnya. Baca ayat kursi sama amanah Rasul, biasanya kita baca yang itu, ayat kursi. Kalau di dalam kita mawahi budaya itu ayat kursi dibaca dulu. Kalau kita ngadirin bini lagi lahir tuh dibaca dulu ayat kursi, habis itu baru ayat Al-Baqarah. Maunya mana terserah, mau baca ayat kursi, kalau ente hafal ayat kursi baca ayat kursi sama aman Rasul, baca kan enteng itu, hafal ya gacoan kita itu ayat kursi. Walaupun memang keadaan ayat kursi itu terasa enteng, terasa biasa. Kenapa? Karena sering kita baca di tahlilan, di acara maulid, di acara-acara apapun pasti dibaca, karena jadi terasa enteng. Padahal padilahnya besar. Kenapa kok bisa ayat kursi ini, ayat kursi ini, ayat kursi segala macam disuruh ayat kursi? Karena ayat kursi itu padilahnya luar biasa. Ayat kursi itu padilahnya besar. Ayat kursi. Ini sebutnya ayat kursi. Sama amanah Rasul terusin ya. Atau ente baca doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Doa Nabi Allah Yunus ketika di dalam perut ikan nun, baca lagi dalam kesulitan tuh, itu perkara itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di antara 4 kalimat tadi, mana yang paling ente suka itu baca. Ente suka baca ayat kursi, baca ayat kursi. Ente sukanya doa Nabi Yunus, baca Nabi Yunus, baca. Atau doa apa yang ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, baca. Yang penting ketika kita dalam kesulitan, ingat sama Allah SWT. Ketika dalam kesulitan, ingat sama Allah SWT. Kalau mau digabung lebih afdol malah. Kalau ente mau gabung dari ayat kursi dulu, dari baca ayat kursi, habis baca ayat kursi diteruskan sama surat terakhir surat Al-Baqarah, habis itu 2 karb baca la ilaha illallah al-halimul karim sampai akhir. Habis itu baca doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Habis itu baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Yang terakhir baca doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam kesulitan dibaca. Kalau ente mau gabung semua nggak apa-apa. Yang penting intinya kita ketika dalam kesulitan ingat sama Allah. Jangan dinyangit, usut, jangan dinyangit. Ingat sama Allah SWT. Insya Allah tolong, beri kemudahan. Kalau kita baca-baca, sering baca-baca, pasti dikasih kemudahan sama Allah SWT. Orang yang lidahnya sering berpikir,
Ketika kaget juga pasti yang disebut nama Allah. Lagi kaget juga, karena pas mulutnya sering dibawa zikir, mulutnya sering dibawa ibadah. Kalau anggota badan bagus, hati kita bagus, mulut tangan bagus, berarti hatinya bagus. Kalau anggota badan kita bagus semua, berarti hatinya bagus. Karena semuanya kan tergantung pada hati. Mata, tangan, kaki, kuping, mulut, semuanya tergantung kepada hati. Kalau hatinya bagus, semuanya bagus. Kalau hatinya jelek, semuanya jelek, ngikut. Makanya kata ulama bilang dalam tubuh kita ada sebuah kerajaan. Rajanya hati. Adapun anggota badan yang lain, tangan, kaki, semuanya itu prajurit. Makanya prajurit bagaimana kata raja. Kalau rajanya bagus, bagus semua. Rajanya jelek, jelek semua. Makanya ini dulu hati. Kalau hatinya rapi, semuanya rapi. Tangan kan gak bakalan tangan ini bisa bergerak kecuali hati. Kalau hatinya gak mau gerak, tangan gak bakalan. Ente dari rumah jalan kemari, kalau hati ente berat gak bakal nyampe. Gak bakal nyampe. Kalau hati ente berat, kaki ente juga berat langkahnya. Makanya hati dulu. Hati yang paling bagus. Inna fasada jasadu kulluhu. Wa inna solihat jasadu kulluhu. Kalau hatinya rusak semua anggota badan. Kalau hatinya bagus, bagus semua. Jadi hati dulu, hatinya. Orang yang sering berzikir kepada Allah SWT, mulutnya sering mengucapkan kalimat tauhid thayyibah, itu hatinya dipenuhi dengan rahmat. Nanti setan tuh susah masuk. Setan tuh sempit. Setan nggak bakalan masuk ke dalam hati orang yang selalu ingat sama Allah SWT. Karena apa? Karena hatinya udah dipenuhi sama zikrullah. Sempit, dia nggak bisa masuk. Setan nggak mau. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang kurang lebihnya.